Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pembohong itu satu hal, pengkhianat itu hal lain. Orang apabila berbohong, dia itu hanya ucapan saja, dia tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi apabila berkhianat, dia itu menusuk orang yang pernah menguntungkannya. Jadi pengkhianat itu lebih kejam daripada pembohong. Nah, Jokowi mah dua-duanya, ya pembohong, ya pengkhianat. Nah, jadi kalau Anda siap dibohongi dan siap dikhianati, ya silahkan dekat-dekat dengan orang semacam Joko Widodo ini. Saya bukan berbicara tanpa data ya. Anda mau bukti Jokowi pembohong, banyak buktinya. Anda mau bukti Jokowi pengkhianat, ya banyak juga buktinya. Nah, sekarang sudah nampak di hadapan kita bahwa diam-diam memang Jokowi ini berencana untuk mengkhianati Prabowo. Kalau buat saya mah ya dua-duanya edan udah sekarang ya, Prabowo ya edan, Jokowi ya edan. Hanya saja public enemy number one-nya Joko Widodo. Jadi saya bukan berarti membela Prabowo juga. Kalau kita berbicara politik seperti ini saja dulu ya, bahwa Prabowo itu harus cepat-cepat sadar bahwa yang bersangkutan ini akan dikhianati. Nah, tapi saya juga merasa ya kalau Prabowo itu entah dia sadar atau tidak sih, ngitung 10 tambah 6 aja salah. Ya ini mah perbincangan di hadapan kita saja ya, di ruang publik, bahwa sekarang itu memang setan sama setan sedang diadu. Dan apabila di media itu banyak sekali rumor bahwa Jokowi dan Gibran itu sudah tidak selaras lagi, sudah tidak harmonis lagi, ya inilah yang akan kita saksikan ya. Nah, sudah tahu semua karena saya kurang update, bukan kurang update, telat update. Ini adalah Budi Judol yang katanya pembicaraannya itu secara politis disinyalir memang tidak menginginkan Prabowo sampai 2029. Karena memang kekuatan Jokowi makin kesini makin dikurangi. Nah, bukan makin bertambah, dan itu nampak sekali di hadapan kita. Bagaimana pembicaraannya? Nanti kita serahkan saja kepada ahli-ahlinya, ahli penjilat. Ya, kubu siapa? Joko Widodo nih, si Freddy Damanik dan peneliti BRIN yang akan berbincang di sini. Kita lihat dulu ya beritanya nih. Mungkin kemungkinan pemilu bisa terjadi lebih cepat saat bersama Jokowi. Kita bahas bersama Sekjen Projo Freddy Damanik dan peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro atau Bu Wiwi. Biasa kami sapa. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Saya ke Bung Freddy dulu ya. Bung Freddy, jadi maksudnya apa sih Pak Budi Ari? Ini supaya tidak. Nah. Baik. Mungkin soal kemungkinan percepatan pemilu di samping Pak Jokowi lagi. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di dalam penjelasan itu, jadi sekali lagi konteksnya itu adalah ya itu diskusi antara relawan dengan Pak Jokowi. Memang itu rutin kita lakukan. Nah, semua memberikan masukan, pandangannya masing-masing. Ya, yang paling biasa adalah diskusinya bagaimana, misalnya kan termasuk di situ para relawan misalnya kan untuk apa ya, untuk atau menghadapi ya 2029 misalnya, relawan mengusulkan karena Pak Jokowi sudah terlanjur menjadi motivator apapun namanya untuk PSI, maka relawan mengusulkan, sebagian besar relawan mengusulkan Pak Jokowi sebagai ketua umum PSI kan, agar partai ini sebagaimana survei-survei ya, kalau Pak Jokowi menjadi ketua umumnya sehingga partai PSI menjadi bisa lebih besar, bahkan bisa menjadi pemenang 3 besar. Nah itu kan, kalau itu kan skenario konvensional, artinya untuk bertarung di 2029. Nah
tiba-tiba Budi Ari mempunyai pandangan kan, melihat dinamika yang terjadi, misalnya dia udah kasih contoh kan, ya demo-demo terakhir ini, bahkan demo ancaman-ancaman yang selalu disampaikan, ya akan terjadi kerusuhan, misalnya kan ketakutan-ketakutan seperti itu. Budi Ari menyebutkan Pati beberapa hari ini yang lagi rame. Berarti yang lagi rame kemudian itu ada yang dari bikin ada Madura, keresahan sampai teman-teman pemilu adik-adik lebih cepat, Bung Freddy. Adik-adik Bung Freddy, sorry, berarti tadi yang Anda sampaikan itu, kan seperti itu. Nah itu Bung Freddy, sorry saya Gelagapan. potong tadi. Aduh, Berarti yang begini ya. Di hadapan kita mas sudah semakin jelas. Mereka itu memang, kalaupun tidak mempersiapkan makar, mereka itu sudah memasang safety net jika kerusuhan itu terjadi. Bukannya Jokowi sebagai mantan presiden yang seharusnya itu negarawan, bukan menyiapkan safety net apabila betul-betul memang mereka itu bersih dari segala tuduhan makar. Ini seharusnya mereka itu mencegah, jadi memberi narasi pencegahan. Di dalam diskusi internal pun seharusnya memberikan narasi pencegahan, bukan narasi persiapan. Nah, begini kalau di dalam politik, apa yang tersembunyi itu selalu lebih parah daripada apa yang ditampakkan. Nampaknya permasalahan Jokowi hanya permasalahan ijazah saja. Di dalamnya pastinya itu lebih parah lagi. Nampaknya di sini dalam forum terbuka, meskipun videonya colongan ya, tapi forumnya kan terbuka tuh. Terbuka untuk kader-kader. Jika itu membicarakan safety net, persiapan sebelum 2029, apabila pemilu itu tidak sampai 2029, kemudian mereka mengatakan siap, di belakangnya itu mereka yang mengusahakan. Ya, karena cost politik itu mahal. Untuk apa menyiapkan sampai mereka berkata siap pemilu sebelum 2029 apabila mereka tidak mengusahakan. Dan jangan lupa kalau di dalam kita ya adab manusia yang muslim itu, diam pun dianggap setuju. Nah sekarang kalau misalkan mereka itu punya insting, oh ini akan ada makar terjadi sampai pemilu akan dipercepat sebelum 2029, kemudian mereka diam, tidak mengcounter narasi itu, mereka setuju dengan makar. Ya, nah cuman permasalahannya sekarang, apakah Prabowo sadar atau tidak? Kalau sadar, apakah dia itu mau adu banteng tuh sama Jokowi? Ya, yang mana sekarang sudah turun kasta Jokowi itu jadi motivator partai. Itu kata si Freddy Damanik ya. Menjijikan. Presiden Indonesia jadi motivator partai. yang tadi Anda jelaskan Ya, itu jadi latar belakang kenapa muncul insting dari Pak Budi Ari. Iya, dia memberikan warning, kalau ya terjadi situasi seperti ini, bagaimana pendukung Pak Jokowi ini menyikapinya. Ya, kita bersiap-siap untuk 2029 ternyata terjadi patahan sejarah sebagaimana yang dicontohkan. Kita siap enggak? Jangan kita hanya berpikir konvensional atau untuk 2029 kalau terjadi. Nah, itu hanya brainstorming bagaimana merespon atau bagaimana respon teman-teman relawan. Kira-kira seperti konteksnya. Kalau Mbak Wiwi melihatnya setuju. Kalau Anda melihat, coba lihat ya, siapa yang ada di pemerintahan sekarang? Gibran. Siapa yang diisukan pecah dengan Jokowi? Gibran. Siapa yang mengatakan secara lantang bahwa mereka itu siap pemilu sebelum 2029? Bapaknya Gibran. Atau minimalnya di samping bapaknya Gibran. Ini urusannya sama itu semua. Udah pengkhianat ini mah. Mereka itu tidak menginginkan kemaslahatan negara sedari awal. Yang mereka inginkan itu adalah kekuasaan, ambisi politik pribadi, klan, Bani Gorong-Gorong. ada patahan sejarah sampai ada urgensi atau ada pandangan kalau kayaknya pemilu bakal lebih cepat dari 2029? Iya, menurut saya apa yang disampaikan ini Bang Freddy ini sudah kelihatan pakai uban sekarang ya. Menurut saya ya apa yang disampaikan itu tidak bisa disimpulkan begitu saja ya. Menurut saya bahwa itu adalah kebenaran umum gitu. Itu hanya pandangan
atau mungkin perspektif dari Pak Budiari gitu ya. Khususnya kita melihat itu pernyataan politik sebetulnya karena bertemunya itu dalam konteks politik ya, meskipun projo tapi kan bukan ormas ya, tapi lebih organisasi politik kan seperti itu, dan sulit untuk dibedakan dengan PSI ya. Jadi kalau PSI sendiri menyanggah sementara Pak Budiari mengatakan seperti itu, ini kan juga akan menimbulkan satu respon-respon yang sangat beragam ya di tengah masyarakat itu, dan akan dimaknai rupa-rupa gitu. Tapi yang jelas sebetulnya gitu, ada kepentingan apa untuk menyampaikan itu gitu kan. Kita belakangan ini memang Mbak merasakan gitu adanya elit yang mungkin saling berkompetisi, berkontestasi gitu ya. Dan sebetulnya kalau dalam konteks itu kan kita tidak sehat karena apa? Pemilu baru usai 2024 ya. Pak Prabowo dilantik 2024 itu sampai sekarang belum 2 tahun. Oktober ini 2 tahun. Ya, tentu yang harus dimaksimalkan ya adalah bagaimana menjawab atau mengkonkretkan gitu semua program-program yang sudah dijanjikan. Lah ini mewujudkan satu pemerintahan yang governability, yang mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat ini kan masih Mbak Wiwi. ongoing proses gitu. Nah, Mbak Wiwi, tapi apakah Sebentar, Anda itu kan sangat normatif sekali yang dikatakan oleh Brin itu. Dia sangat diplomatis sekali. Ya, nggak bisa baca politik seperti itu. Ya memang bahasa-bahasa halusnya itu keluar. Seperti Brin melihat ada kompetisi elit. Kita paraphrasing, bukan begitu. Ini orang-orang politisi sedang berebut Indonesia, sedang berebut kue. Ya, dan kita masyarakat dibiarkan. Itu bahasa kita sebagai masyarakat. Bahasanya tuh gampang sekali begitu ya, kata Brin. Ini kita merasakan sedari awal. Brin itu kan badan research ya. Badan research badan research ya Brin itu. Intinya nggak tahu apa bahasa Indonesia ya. Itu kan riset, mereka itu melihatnya di antara riset politik. Bahasanya halus. Ini adalah kita melihat ada kompetisi elit. Kita nih masyarakat mengatakan setan lagi pada berantem. Apa yang diperebutkan? Ini diperebutkan kekayaan negara. Siapa yang ditelantarkan? Masyarakat. Dan itu hasil penelitian Brin. Ini bukan bahasa yang simple. Ya, tidak sesimpel bahasanya realita yang terjadi ini. Jadi, pernyataan politik ini kalau kita sambungkan dengan hasil penelitian Brin bahwa setan dengan setan ini sedang beradu untuk memperebutkan seonggok daging yang bernama Indonesia ini. Terus kita masyarakat mau ngapain? Ya, mau ngapain? Ya berbicara aja kadang-kadang nggak mau. Makanya mudah-mudahan ini channel menjaga kewarasan saja. Karena bahasa-bahasa yang dibungkus seperti itu tidak mensimplifikasi masalah. Bahasa itu bisa disimplifikasi, bisa dibuat simple, bisa dibuat enak didengar. Tetapi yang namanya kenyataan itu tidak bisa disimplifikasi. Ya, orang maling duit negara, maling, mencoba untuk menyengsarakan rakyat, disebut koruptor. Ya bahasa apa bisa disimplifikasi, bisa. Tapi kenyataannya mereka itu maling, kenyataannya mereka itu berusaha untuk menyengsarakan ratusan juta warga negara Indonesia. Itu kenyataannya. Ya, dan hak-hak masyarakat diambil, itu kenyataannya sudah. Masyarakat diam saja. Ya memang Indonesia namanya juga ya, kalau nggak begitu nggak bakalan bisa dijajah sama Belanda yang katanya 350 tahun, banyak memperdebatkan itu. Anda melihat sebenarnya ucapan ini sengaja disampaikan oleh Budi Ari mewakili keresahan dari Pak Jokowi untuk dalam tanda kutip mungkin jangan-jangan ngomporin juga atau ngungkapin kecewaannya juga sama pemerintahan sekarang. Nah itu bagus pertanyaan, ini ngomporin. yang membuat satu politik kita yang makin keruh sebetulnya. Sudah keruh, semakin keruh gitu. Karena apa? Karena elitnya sendiri itu belum satu perspektif untuk mengisi pasca pemilu 2024. Ini kontestasi, kompetisi terus on and on gitu lah. Ini sebetulnya
sangat berdampak negatif tentunya karena energi kita dikuras untuk satu diskursus gitu yang sebetulnya kurang Oke. relevan gitu. Oke. Ya, memang betul di tengah Ya. masyarakat itu ada keresahan kolektif dan sebagainya. Oke. Lah, sebagai pendukung ya, mestinya Projo ini kan pendukung ya, pendukung pemerintah. Itu justru memberikan satu masukan-masukan yang justru tidak harusnya menimbulkan apa ya, pemahaman yang ini ya, yang nanti keliru di Betul. tengah Oke. publik Nah itu luas. saya mau tanyakan juga ke Bung Freddy. Baik, Bung nah itu yang seharusnya dilakukan oleh Projo. Kalau mereka memang tidak ada niat untuk berkhianat kepada Prabowo, jika memang betul bahwa mereka itu mengatakan atau merasakan dengan insting politik mereka bahwa pemerintahan Prabowo itu tidak akan sampai 2029, sebagai koalisi paling dekat dengan Prabowo, seharusnya narasinya itu tidak perlu dan tidak boleh makar, tidak boleh menjatuhkan presiden di tengah pemerintahannya dan lain sebagainya. Bukan malah melempar safety net, ya, melempar safety net itu apa ya, dia jaring keselamatan yang kalau orang yang sirkus-sirkus berjalan di atas tampang itu kan di bawahnya ada safety net tuh. Jadi kalau jatuh pun kita siap begitu. Bukan malah seperti itu. Ya, malah yang dilihat di masyarakat karena kejadian politik itu tidak bisa dilihat satu momen tapi harus dilihat kejadian sebelumnya. Ini adalah bentuk kekecewaan dari Joko Widodo terhadap koalisinya Prabowo Subianto karena memang kekuatan Jokowi sedikit demi sedikit mulai dikurangi. Ya, itu mungkin di belakang Prabowo ada orang canggih yang sudah sakit hati beberapa periode dikalahkan sama Joko Widodo dengan cara yang curang. Ya, nah makanya itu. Jadi ya kita lihat betul tadi pernyataan dari presenter ini, ya si Budi Judol ini, dia sedang ngomporin supaya apa? Supaya pergerakan masyarakat yang sebagiannya murni ini itu ditunggangi, dikompori supaya memang impeachment terhadap Prabowo itu betul-betul terjadi, dan yang mengambil untung karena sudah menebar safety net tadi adalah klan Bani Gorong-Gorong si Joko Widodo. Demikian ya, setan sama setan beradu, udah dua-duanya rusak aja sekalian, jangan ada yang menang. Kalau ada yang menang ya setan lagi, begitu. Ya, mudah-mudahan kita dikeluarkan daripadanya dalam keadaan selamat. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.